Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandi Balar Arianza dengan NPM 1817051002 dari kelas A. Kali ini saya akan bahas yaitu UAS Teori Informasi tentang pembuatan codingan menggunakan bahasa C atau C++ dengan menggunakan metode Huffman Codes atau Sana-Fano Codes. Yang pertama itu adalah Huffman Codes. Itu adalah salah satu metode dalam penyederhanaan suatu data. Biasanya digunakan dalam proses komprehensi. Contohnya penerapan kode Huffman, misalnya suatu data memiliki ukuran 500 KB. Dapat dikecilkan ukurannya dengan melakukan komprehensi menjadi 300 KB. Tergantung dari seberapa efisien metode komprehensinya yang digunakan. Nah, salah satu metode dalam melakukan komprehensi tersebut adalah menggunakan metode Huffman Codes. Di sini misalkan mempunyai contoh hurufnya A, B, C, D, E. Itu misalkan A memiliki frekuensi 5, terus B memiliki 7 dan seterusnya. Nanti setelah itu huruf-huruf ini dimasukkan ke dalam Huffman Tree. Bentuknya akan seperti ini. Dan kemudian Huffman Tree akan menghasilkan sebuah code word seperti binary kayak gini. Selanjutnya yaitu algoritma Sana-Fano Codes. Itu adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan komprehensi data, sehingga ukuran data yang dihasilkan menjadi lebih rendah dari ukuran sebenarnya. Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai kompresi dan pengambilan data dari sebuah kalimat. Sana-Fano Codes adalah sebuah teknik untuk membuat kode prefix berdasarkan beberapa set simbol, dan kemudian simbol tersebut algoritma ini tidak dapat mencapai panjang kode optimal yang seharusnya. Tetapi algoritma ini menjamin bahwa semua panjang huruf codes adalah dalam 1 byte pada id log p. Nah, langsung ke programnya. Di sini saya menggunakan DF C++. Yang pertama adalah untuk Huffman Codes-nya. Yang pertama itu adalah bagian library-nya. Yang di sini saya yang pertama menggunakan include CST Studio, yaitu di sini untuk menggunakan perintah printf dan scanf. Selanjutnya di sini adalah include fstream, ini gunanya untuk membaca sebuah outputan file. Nanti di sini saya menggunakan .text. Lalu ada iostream. Di sini untuk cin, cout dan indl. Include map, dan ini membuat map dan seterusnya. Nah, setelah itu di sini saya membuat sebuah kelas yang bernama node. Dalam kelas ini memiliki public yaitu char, itu karakter dan seterusnya. Dan di sini ada ball buat mensort nanti stringnya itu menjadi sebuah boolean, yaitu 0 dan 1 akan menjadi sebuah binar. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam map. Nah, jika file itu dibuka, jika file itu kosong, maka dia akan error. Tetapi kalau misalkan file itu bisa diproses, dia akan tetap lanjut ke seterusnya. Setelah itu di sini ada buat kombinasinya. Misalkan tadi kan string-string itu dibuat dari berbagai, ada karakter kan, misalkan A, B, C dan seterusnya, dan spasi dan seterusnya. Nanti dipisahkan, setelah itu dikombinasi dan hitung dari sebelah kiri ke kanan. Di sini menggunakan pointer. Setelah itu di sini masih kelanjutan dari yang di atas tadi, membuat program kombinasinya. Di sini ada for, it sama dengan value begin it. Jika it tidak sama dengan value n-nya, maka di sini stroke vote-nya bakal it first, terus menjadi it second, dan seterusnya sampai it sort by sec yang ini kan. Lalu itu return-nya store.
di sini buat store Huffman value-nya di sini. Nah, jika root tidak sama dengan 0, maka TMP sama dengan store Huffman value-nya root menuju ke leaf, terus value itunya jika bernilai 0, maka ini jika root kiri sama dengan 0 dan root kanan sama dengan 0, maka Huffman value-nya yaitu using char root menuju karakter sama dengan value. Terus TMP value legs, terus pointer root count, dihitung kan jumlahnya. Setelah itu TMP store Huffman value root menuju right, terus value-nya 1, dia akan return TMP. Terus di sini buat in ordernya, jika root tidak sama dengan 0, maka dia akan menampilkan hasilnya yang akan masuk ke dalam perintah ini. Misalkan di sini akan muncul di printf, itu kan di sini kan ada tanda %c ini kan, jadi dia akan menampilkan hurufnya, dan ini yang persen LED ini dia akan menampilkan value-nya dan menampilkan count-nya, jumlah hitungnya. Misalkan huruf A itu ada 5, nanti dia akan menampilkan 5. Nah, setelah itu terus ada di sini, setelah itu nanti dia akan menampilkan value. Nah, value-nya itu tetap berupa boolean yang akan itu adalah hasil dari pencarian Huffman code-nya. Dan di sini ada node pointer generator Huffman tree. Di sini ada perintah untuk dalam proses kayak tadi pointernya itu. Di sini proses seperti ini, kodenya seperti ini. Jika misalkan di sini while size-nya itu lebih besar sama dengan 2, 1 sama dengan pointer store n min 1, 2 sama dengan store n min 2, parent sama dengan kombinasi 1, 2, store pop underscore back, terus store dot pop underscore back, terus di sini store dot push, dia ngepush masukkan ke dalam parentnya, dan seterusnya. Dan di sini ada buat kompresnya. Kompres itu misalkan dari datanya itu ada 15, ya kan, jumlah semuanya itu 15, terus dipecah-pecah menjadi beberapa string kan. Misalkan A-nya itu ada 5, terus B-nya ada 5, jadi dia tuh misalkan itunya kan 10 kan, jumlahnya 10. Tapi kalau misalkan dikompres, jadi jumlahnya tuh cuman setengahnya dari itunya. Misalkan tadi kan sebagai karakter tuh beda-beda, jadi A sama B jadi cuma 2. Jadi yang pertama itu di sini adalah dia membaca filenya kan, di open, terus di write. Setelah itu habis open, dia dibaca sebagai string. Setelah itu dia membaca lagi. Jika IPTR sama dengan 0, maka dia error, sama dengan folder itu kosong. Kalau misalkan dia ada, dia bakal lanjut. While, terus di sini while size-nya tidak sama dengan file size, maka CH sama dengan F gets IPTR ini string Huffman code sama dengan Huffman value using char. Nah, di sini dia akan menampilkan tadi value-nya, menampilkan hasilnya. Di sini buat menutup IPTR-nya, terus di sini buat menutup OPTR, dan di sini dia akan printf untuk slash n atau endl-nya atau endline. Terus di sini ada get file size, di sini untuk mengukur berapa ukuran dari file tersebut. Misalkan tadi
data itu ada 20, jadi dia akan menampilkan 20. Terus ini ada compress. Compress hampir sama compress, tapi dia di sini proses yang terjadi bila bila itunya itu sebelum kompres, jadi dia kompres. Jika IPTR sama dengan 0, maka data itu error atau file not found. Ya kan, di sini ada total file size-nya berapa. Nah, di sini di bagian inline-nya. Nah, yang pertama dia di sini kan saya menggunakan filenya yaitu adalah test.txt. Di sini ini test.txt. Di dalam ini adalah ada inputan yaitu nama saya Pandi Balap Arianza. Setelah itu nanti dia akan membaca jumlah string. Di sini kan jumlah string ada berapa, terus nanti dia memisahkan string-string ini menjadi beberapa bagian. Setelah itu nanti dia akan mencari Huffman code-nya. Setelah itu di sini kan ada di sini buat menghitung di sini sampai sini untuk menghitung jumlah berapa string yang ada di dalam inputan saya tadi yang di sini. Setelah itu dia print ini kan, yang ini root tadi, dia itu akan menampilkan yang ada di data sheet tadi yang di atas. Dan di sini di bagian ini, di sini karakter count Huffman dia akan muncul di bagian root string yang ini. Jadi data yang di in order ini bakal muncul sebagai hasil dari Huffman code-nya. In order. Nah, data yang ini akan muncul sebagai hasil dari Huffman code-nya. Coba kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini ada original filenya yaitu 30 dari jumlah tadi yang ini. Di sini ada 30 string termasuk spasi juga ya. Setelah itu nanti misalkan di sini ada huruf A. Huruf A itu dibaca ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, di sini akan masuk ke count. Dan di sini Huffman value-nya itu yaitu seperti Huffman tree tadi yang di PPT tadi, yang ini. Dia akan membuat seperti ini tapi dalam proses codingannya ya. Nah, selanjutnya untuk dan seterusnya begini hasilnya buat Huffman code. Selanjutnya untuk Sanovano codes-nya. Sanovano codes seperti ini. Berbeda dengan Huffman code yang saya telah buat. Di Sanovano codes-nya di sini dia tidak menginputkan memakai teks tadi, file teks tadi di sini, tapi saya menginputkan secara langsung menggunakan string karakter ini. Ya kan, di bagian library-nya sama seperti tadi. Cuma ditambah ini include string, dia untuk memasukkan variabel string. Nih, di sini dia Nah, di sini saya memakai struct itu seperti kelas di C++. Jadi di sini seperti kelas tadi itu seperti voice struct, tapi di sini beda, public terus privatnya itu bisa digabung, bisa dipisah juga. Di sini saya menggunakan ya, charnya karakternya itu C, terus
integernya itu freq, stringnya quotes. Terus di sini saya ada kelas Sanavano. Di Sanavano ini mempunyai karakter pointer char, integer n, terus integer star sampai dengan 0, constant string itu memiliki alamat dari branch sampai dengan itu spasi, const string, terus alamat dari full branch sampai dengan spasi. Terus di sini string quote sampai dengan full branch plus branch. Jika star sampai dengan n, class array star dot quote sampai dengan quote, dia nge-return. Terus in sampai dengan in sum sampai dengan 0. Terus dia for i sampai dengan star, i lebih kecil sampai dengan n, i plus plus, dia sum plus sampai dengan char infix. Nah, di sini terus di bagian in main, yang pertama nanti dia akan di sini kan saya menggunakan string s, ya kan. Nanti di sini dia disuruh masukkan stringnya yang akan dicari Sanavano quotes-nya. Bedanya Huffman quotes sama Sanavano quotes tadi, kalau misalkan Huffman quotes dia itu dari yang kecil-kecil terus yang di bawah-bawah membentuk sebuah tree. Sedangkan kalau Sanavano quotes ini lebih ke membagi variabel itu menjadi dua bagian. Misalkan variabel itu berjumlah 11, maka setengah dari 11 itu 5 dan 6. Jadi misalkan yang 5 itu di atas itu 5 dan di bawah 6. Jadi yang di variabel atas itu 0, di variabel bawah itu 1, dan seterusnya. Jadi semakin kecil yang penting dia bisa dibagi 2. Nah, terus setelah itu di sini ada karakter t pointer char sama dengan new karakter ts simple like, terus in size sama dengan 0. Terus di sini buat proses dalam looping buat memasukkan binder nanti yang ingin dicari seperti ini. Di sini dia dalam bentuk boolean, itu kan boolean ini sorted, dia disorting berdasarkan urutannya tadi. Nah, seperti ini bentuknya. Di bool insertan jika sama dengan false, ya kan, terus dia bakal stop kan, tapi kalau misalkan dia true dia bakal menampilkan. Jadi dimasukkan ke dalam array, dimasukkan ke dalam tmp karakter tersebut. Misalkan di sini saya program aja programnya. Nah, misalkan di sini saya menginputkan nama saya kan, Arianza ilmu komputer, seperti ini. Nah, di sini adalah hasil dari Sanavano quotes-nya. Yang pertama kan dia membaca karakternya, yaitu ada apa aja di nama saya Pandi Barat ilmu komputer. Sini dia menghitung dibagi-bagi, tiap stringnya yang sama akan masukkan ke array yang berbeda. Misalkan di sini misalkan A itu ada 9, setelah itu di sini ada spasi itu ada 6, dan seterusnya. Nah, bedanya tadi Sanavano quotes sama Huffman quotes, di sini dia perintahnya itu yaitu dibagi 2. Misalkan di sini kan setengah dari ini kan, misalkan di sini di bagian ini, di bagian yang M sama P. Di sini kan soalnya kan 0 0 0 0, terus yang bawahnya 1 1 1 1 1 1 1 kan. Nah, misalkan setelah itu di atasnya nanti dibagi lagi 9 6 3 3 ini dibagi 2 lagi. Jadi 0 1 1 1. Terus yang ini kan udah 0 nih. Jadi udah kelar. Tinggal 3. 3 ini kan dibagi 2 lagi. Jadi yang di sini 0, di sini 1 1. Terus yang 3 3 dibagi 2 lagi jadi 0 1, seperti itu. Nah,
Jadi misalkan saya buat lagi yang lebih sedikit aja. Misalkan di sini cuman Pandi Barep. Dah. Nah, seperti ini kan. Di sini Pandi Barep itu ada variabel P, A, N, D, I, terus ada B, R, E sama E doang. Sama spasi kan. Terus dihitung jumlah P ini di sini ada 2, terus A2, dibagi-bagi terus. 2 2 1 1 1 ini jumlahnya berapa dibagi 2. Satu nanti dia dibagi, jadi di bagian atas tuh 0 dan di bagian bawah itu 1. Setiap pembagian itu pokoknya setengahnya itu yang atas 0, yang bawah 1, seperti itu. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.